Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan, buat pujian dan penyembahan yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan, hari-hari ini buat kami terus mengalami Engkau lebih lagi Tuhan, agar kami bisa berakar lebih dalam Engkau Tuhan, agar kami makin mencintai dan mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Jangan sampai Tuhan cinta kami digerus oleh zaman ini Tuhan, tapi biar cinta kami tetap tumbuh dan tumbuh menjadi kuat dan semakin kuat Tuhan, sehingga apapun yang Kau bangun di atasnya Tuhan tidak akan habis pada saat badai itu datang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar sebagian firman-Mu Tuhan, biar Kau urapi setiap kami Tuhan. Beri kami hati tanah yang subur Tuhan, untuk bisa menerima setiap benih firman yang Kau tabur di atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya mau sedikit, sebelum saya masuk ke firman, saya mau sedikit kesaksian tentang waktu ke Nias. Jadi baru-baru ini saya ada perjalanan pelayanan ke Nias. Saya diajakin sama Pak Gideon ke Nias waktu itu. Di Nias saya berjumpa dengan banyak hamba Tuhan, karena kalau Pak Gideon kita tahu spesialis seminar hamba-hamba Tuhan. Jadi kumpulin semua hamba-hamba Tuhan. Jadi saya berjumpa di sana dengan Paulus akhir zaman Tuhan yang luar biasa gitu loh. Saya kadang kalau pas waktu ke Nias saya lihat hamba-hamba Tuhan itu, saya itu malu saudara. Maksudnya malu karena mereka itu menjadi hamba Tuhan itu bukan, maksudnya mereka mengalami banyak penderitaan. Kalau kita lihat, kita ke Nias itu bukan ke Nias daratan, kita ke Nias kepulauan. Jadi kita ke pulau-pulau, mereka kalau mau transport di sana tidak ada mobil. Jadi selama saya ke sana saya tidak pernah lihat mobil. Pak Gideon lihat 2 mobil, tapi saya nggak pernah lihat mobil. Di sana tuh tidak ada mobil. Terus kalau menurut Pak Gideon itu adalah Singapura. Karena kenapa? Semua makanannya diimpor dari luar. Di sana tidak bisa tumbuh sayur-sayuran. Jadi di sana tuh sayur mahal, ayam mahal, daging mahal. Yang murah itu cuma apa? Ikan, udang, lobster itu masih murah. Tapi di sini itu buat kita mahal. Tapi di sana itu makanan murah buat mereka. Terus mereka tuh ada yang pelayanan di satu pulau yang tidak ada listriknya, tidak ada jaringannya. Jadi susah untuk menghubungi mereka buat datang ke tempat kita. Tapi ajaibnya mereka tetap melayani Tuhan dan mereka tidak pernah mundur dari pelayanan. Dan yang pelayanan di pulau itu masih sangat muda, dia masih umur 27 tahun tapi dia udah mau tinggal di satu pulau terpencil dan melayani jemaat di sana. Jadi yang saya mau share di sini adalah bahwa sebenarnya Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. Saya melihat mereka tuh disertai Tuhan, mereka tuh tetap mengucap syukur dengan apa yang mereka lalui dalam pelayanan. Sampai waktu itu pertama kali kami sampai di Padang, kami disambut sama satu pendeta, saya lupa namanya, soalnya di sana tuh namanya tuh rada susah, ada siapa gitulah, pokoknya bahwa apa gitu saya nggak ngerti, pokoknya kayak gitu-gitulah namanya. Saya agak kurang inget nama gitu, tapi saya ingat mukanya. Dia mulai pelayanan itu dari 18 tahun lalu. Dari rumahnya itu cuman dia buat sendiri dari bambu saudara. Dia merintis pelayanan dari bukan yang, ya kalau di kota kan kita butuh, wah saya butuh rumah Tuhan, saya butuh ini, saya butuh kendaraan. Kalau tidak ada kendaraan gimana saya mau melayani dan sebagainya. Mereka enggak. Dia membangun sendiri rumahnya. Dia potong sendiri kayunya, atapnya sendiri dia ini. Bahkan pada saat dia membangun rumah kecilnya itu buat merintis pelayanan pertama kali, istrinya ngomong kayak ini, wah saya bulan madu sambil melihat bintang katanya. Karena dari sela-sela atap rumahnya itu masih kelihatan bintang di langit gitu. Jadi ajaib buat saya bahwa satu pengalaman yang luar biasa melihat hamba-hamba Tuhan di daerah yang tetap mau melayani dalam kondisi sangat minim keuangan. Dan mereka tetap berusaha membangun sendiri tanpa mereka mengeluh bahwa kenapa Tuhan tidak kasih ini, tidak kasih itu, tidak kasih ini, tidak kasih ini gitu. Ya kita contoh kalau di kota mungkin ya sehari mungkin tidak dapat apa tuh, kita minta apa nggak dikasih udah marah sama Tuhan, benar nggak sih? Benar nggak saudara? Suka marah sama Tuhan nggak? Gitu kan? Kalau mereka di sana itu tidak ada marah-marah sama Tuhan saudara.
mereka bekerja sendiri gitu loh. Yang mereka tahu bahwa mereka sedang melayani Tuhannya. Mereka sedang mencintai Tuhannya dengan apa? Dengan melakukan semuanya itu tanpa harus dibalas apapun. Sampai sana kita ngajak mereka makan, anak-anaknya suka nasi padang nggak? Suka. Wah, mereka makan nasi padang dengan lahap banget. Dan ajaib saudara. Ya, terus waktu itu pertama kali Pak Gideon ngajak saya udah bilang, waduh, saya kan orangnya nih kurang teratur saudara. Kalau Pak Gideon kan orangnya rapi ya, tak rapi, semua jam segini. Saya itu orangnya rada-rada tidak rapi. Jadi aduh gimana ya saya bisa ngikutin Pak Gideon atau enggak. Masa udah lumayan mikir banyak-banyak. Terus saya mikir lagi, wah kalau sama Pak Gideon kan berarti kan tiket semua dibayarin kan. Ya udahlah, saya oke lah, haleluya saya dibayarin tiket dan semuanya. Sehari sebelum berangkat, Pak Gideon kan saya harus isi pemuda saudara. KKR Pak Anak Muda ternyata saya yang harus isi. Sehari sebelum berangkat atau 2 hari sebelum berangkat, Pak Gideon, ayo kita ke radio ngobrol. Pak Gideon nanya, yang mau disampaikan apa? Waduh, saya belum ngerti. Saya kan kalau bawa firman itu tidak seperti yang lain udah tertata rapi poin-poinnya. Saya nggak ngerti kayak gitu saudara. Soalnya saya nggak sekolah, jadi gitulah. Tanya poin-poinnya apa? Ayatnya di mana? Aduh, saya tuh deg-degan di depan saya Pak Gideon nanya gitu kan. Saya deg-degan banget saudara. Akhirnya saya ya udahlah saya bilang, Pak saya mau nyampaikan ini. Ayatnya kira-kira di sini gitulah. Akhirnya puji Tuhan Pak Gideon nerima. Terus ya kita mau cerita lagi pelayanan kesana itu ajaib. Karena kenapa? Tuhan ternyata tidak membuat saya kesana itu dengan tangan kosong saudara. Jadi pasca sebelum saya berangkat, jadi saya ini mau cerita tentang Tuhan beneran. Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara kita semua sampai sekarang ya. Saya itu hidup saya ini karena pemeliharaan Tuhan, gitu. Bukan karena saya sendiri. Kalau mau ditanya-tanya, tanyalah. Saya ini pengangguran saudara, beneran pengangguran. Oh ya, oh nggak boleh. Jadi kerja, ya kerjaan saya cuman PW. Saya duduk di kaki Tuhan di taman. Setelah itu saya pulang, saya nggak kerjain apa-apa. Ya paling cuman melayani anak-anak. Sekarang ada pelayanan anak-anak SMP di rumah saya. Berarti saya kerja ya. Saya melayani mereka sampai malam, sampai mereka nginap sedia juga di rumah saya. Jadi ternyata Tuhan itu memelihara saya sampai sekarang. Bahkan ke Nias pun saya taunya Pak Gideon bayarin saya semuanya. Tapi ternyata Tuhan tuh nggak mau pergi saya tangan kosong. Pada waktu Paskah waktu itu ada satu orang dari Sulawesi WA saya, kok selamat Paskah ya? Saya bilang, oh iya Ci selamat Paskah. Dia tanya apa kabar? Saya bilang kabar baik. Apa kabar? Dia baik. Terus dia nanya, kok mau pelayanan kemana lagi setelah ini? Saya bilang, oh ini saya rencana mau ke Nias tanggal 28 sampai tanggal 2. Terus dia tiba-tiba minta nomor rekening saya. Kok bisa minta nomor rekening nggak? Terus saya bilang, oh boleh banget. Saya mau nabur sedikit buat pelayanan Koriko. Saya bilang, oke, saya kasih nomor rekening. Setelah itu dia belum transfer. Saya juga tidak mikir, karena saya pernah ke daerahnya dia. Dan daerahnya dia itu daerah, misalnya pasti pernah pergi, daerah Morowali, ya, Beteleme gitu-gitulah dan sebagainya. Itu daerahnya dia itu jaringan susah. Jadi saya mungkin berpikir oke lah nanti paling juga transfer paling 500, 1 juta atau 2 juta. Ternyata besoknya dia kirimin saya bukti transfer dan ini transfer saya 10 juta saudara. Buat saya ke Nias. Sampai ya Tuhan kita luar biasa. Sampai saya itu nangis, aduh Tuhan. Seperti Tuhan ngomong gini, kamu ikut Pak Gideon. Memang kamu dibayarin semuanya tapi nggak boleh. Kamu harus bawa sesuatu juga buat Nias gitu loh. Dan dikasih 10 juta buat Nias. Dan saudara yang lebih ajaibnya lagi, saya kan di pelayanan di khusus KKR Pemuda. Dan waktu pas terakhir kita pulang itu dihitung-hitung biayanya pemuda yang khusus buat pemuda. Pak Gideon ngomong, kalau saya hitung-hitung itu habis biayanya sekitar 10 juta saudara. Persis tepat seperti yang Tuhan kasih ke saya dan buat saya ngisi di pemuda. Tuhan menyertai, Tuhan memelihara. Dia tidak pernah ingkar janji pada saat kita mau tetap berharap dan percaya sama Dia. Sebelum saya berangkat ke Nias ini saudara, saya cerita pokoknya yang luar biasa lah.
Sebelum saya berangkat ke Nias 2 hari, karena satu hari, hari Sabtunya itu kita kan ada 24 jam, 15 jam. Sehari sebelum 15 jam sebelum saya berangkat ke Nias, saya baru sadar itu pada saat hari Sabtunya. Ternyata Tuhan itu menjamu saya seharian penuh dengan semua makanan yang enak-enak. Pagi saya sudah makan di Misiantar, siang saya makan di Sentosa karena ada ulang tahun yang tertunda gitu kan. Jadi orangnya tidak merayakan ulang tahunnya, tertunda, harusnya berapa hari sebelumnya ditunda jadi hari itu. Malam saya diajakin lagi makan di Sentosa, ada yang ulang tahun lagi. Jadi seharian penuh sebelum saya berangkat ke Nias, saya dijamu Tuhan dengan jamuan raja-raja istilahnya lah gitu. Jadi saya mau katakan bahwa sampai saat ini Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang selalu ada buat hidup saudara. Tapi masalahnya, maukah kita percaya saudara? Maukah kita percaya bahwa Dia tetap ada? Maukah kita percaya bahwa Dia mampu memenuhi segala kebutuhan saudara? Maukah kita mengucap syukur buat setiap apa yang terjadi dalam hidup kita? Saya harusnya ke sana, saya pikirnya, aduh tidurnya gimana ya kalau di Nias itu, apalagi kan ke pulau gitu kan. Puji Tuhannya walaupun saya tidur di atas pucuk rumah tuh. Jadi lantainya itu rumahnya lantai 1, lantai 2, tapi lantai 3 ada lagi. Tangganya makin horizontal ya nih. Makin lurus ke atas. Di atas tuh langsung atap seng gitu. Ya udah pucuk rumah lah itu. Saya baru ngerti ternyata mungkin itu yang dikatakan lebih baik tinggal di atas soto rumah, mungkin kayak gitu ya. Ternyata sangat menderita di atas kalau naiknya. Tapi puji Tuhannya ternyata di atas itu, di pucuk rumah itu, sengnya itu ditutup pakai kayu, tapi dipasangin AC saudara. Jadi saya bisa tidur, haleluya, puji Tuhan. Kalau tidak itu benar-benar udah panasnya minta ampun. Karena mati lampu itu beneran kita kayak mandi keringat di atas, gak tahan harus turun ke bawah. Karena di atas kalau mati lampu langsung matahari. Apalagi pantai kan, itu panasnya ya luar biasa. Seperti itulah saudara, bisa dibayangkan. Jadi saya buka firman dulu, nanti saya lupa. Karena kemarin saya ada kejadian yang saya lupa buka firman saudara. Selalu kejadian. Jadi apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih yang membuat kita bisa itu Tuhan melakukan bebas berbuat sesuatu dalam hidup kita. Dia bisa mencurahkan semuanya, bahkan memberkati kita lebih daripada yang kita pikirkan saudara. Yang pertama itu jangan takut, karena ketakutan itu menghalangi Tuhan untuk berbuat lebih dalam hidup kita. Gitu loh. Saya pun sebenarnya takut saudara, tapi saya selalu membuat menghardik ketakutan saya. Karena saya ini sebenarnya masih ada luka yang belum sembuh di badan saya waktu itu. Ya waktu harus pergi, aduh gimana mandinya gimana. Jadi saya harus tetap masih pasang perban dan sebagainya sebelum saya mandi ataupun setelah dan lainnya. Tapi waktu itu saya bilang, waduh udah Riko nggak boleh manja, pergi aja lah, nggak usah mikir aneh-aneh. Ya akhirnya saya berangkat. Ada ayatnya saudara, kita buka dulu ayatnya di Gideon, di Hakim-Hakim 6 ayat 23. Oh ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi yang pertama kali yang saya pegang pada saat sampai saat ini untuk ikut Tuhan adalah jangan takut. Karena kalau ada dikatakan juga bahwa di Alkitab itu ada 365 kata jangan takut. Berarti itu setiap hari jangan takut. Banyak yang ada beberapa yang selalu datang pernah cerita ke saya, gimana ya kok ya, saya harus mau bayar ini. Saya bilang udahlah, percaya sajalah. Kalau memang pun tidak terbayar, udahlah ngucap syukur, haleluya, itu aja sih. Dalam hidup saya, pertama kali saya datang ke Sion itu
memutuskan untuk tinggal di Sion, itu sebenarnya duit saya nggak seberapa, saudara. Saya dalam 1 tahun itu mungkin duit saya habis kalau saya tinggal di Sion sebenar-benarnya. Cuman waktu itu Tuhan ngomong gini, jadi saya itu lebih nyaman tinggal di rumah adik saya sebenarnya di Makassar daripada saya harus ke Sion waktu itu. Karena adik saya itu membiayai semua kehidupan saya, mulai dari makan saya, tempat tinggal, semuanya lah. Tapi kalau di Sion saya harus ngekos, saya harus bayar, saya harus pengeluaran makan dan sebagainya, buat peralatan mandi dan semuanya lah kalau saya ke Sion. Karena kan adik saya nggak mungkin kirimin saya duit buat saya di sini. Tapi kalau di sana kan sekalian dia urusin. Cuman waktu itu Tuhan bilang sama saya, apa kok? Tuhan bilang sama saya, kamu harus keluar dari rumah adikmu. Kalau kamu tidak keluar dari rumah itu sekarang, maka kamu akan keluar dari rumah adikmu tidak baik-baik. Saya langsung bilang sama adik saya, beliin saya besok tiket, saya mau ke Cirebon. Adik saya sama suaminya langsung ngomong kayak gini, kami salah apa? Kenapa kamu tiba-tiba mau pergi? Kita tuh senang kamu tinggal di sini. Kami tuh suka kalau kamu ada di sini. Kami cuma tinggal berdua dengan anak. Ada kamu itu lebih rame gitu. Kalau anak-anak pergi sekolah ada teman ngobrol dan sebagainya. Saya bilang enggak, saya harus ke Sion. Saya ke Sion dengan uang yang ya seperti cukup lah. Terus tiba-tiba kan saya takut lah, gimana nanti ya kehidupan saya di Sion tuh. Kota baru, saya tidak tahu tempatnya seperti apa, saya tidak pernah tinggal di Sion. Dan tiba-tiba sering berjalannya waktu, ada satu ibu yang ketemu saya, tiba-tiba saya diangkat anak, saudara. Pasti udah pada tahu. Itu buat saya mujizat pertama saya di Sion yang Tuhan kirim dalam hidup saya. Jadi tiba-tiba saya diangkat anak, dan tiap hari sampai sekarang itu makanan terus ada di rumah saya. Jadi saya tidak pernah belanja makanan lagi, saudara. Makanan itu tiap siang udah siap buat saya. Kadang siang saya dijemput lagi di depan rumah sudah ada klakson mitet, ayo kita ngopi gitu kan. Jadi kehidupan saya di Sion ini sangat-sangat terjamin. Tanpa saya harus memikirkan nanti besok saya makan apa, gimana duit saya ya dan sebagainya. Dulu saya ngekos dan sekarang Tuhan kasih saya buat kontrak rumah 5 tahun. Itu karena Tuhan yang ajaib, saudara. Karena saya belajar untuk tetap percaya sama Dia. Saya belajar menghardik setiap ketakutan saya untuk berpegang pada setiap janji yang Dia taruh dalam hidup saya. Sampai sekarang saya percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah berbohong. Dia Tuhan yang selalu memelihara saya. Dan sampai satu titik saya bisa berkata, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup saya mau belajar berkata, Engkau itu Tuhan yang baik. Sampai sedalam itu Tuhan harus membangun fondasi dalam hidup saya. Jadi perjalanan bersama Tuhan selama ini membuat saya itu makin masuk mencintai Dia gitu, saudara. Jadi perjalanan demi perjalanan membuat saya semakin mencintai Dia, dan saya berkata, Tuhan, tidak ada Tuhan yang benar lagi. Tidak ada Tuhan yang bisa saya harapin lagi selain cuma Tuhan Yesus. Bukti cintanya setiap hari dikasih ke saya, saudara. Romantisnya Tuhan saya sudah rasakan hampir setiap hari dalam hidup saya. Bahkan di setiap tempat pada saat saya pelayanan, Dia selalu hadir di setiap titik. Dia selalu melawat setiap titik di tempat saya membuat pelayanan, saudara. Contoh waktu kami ada di
Nias waktu itu sebenarnya saya sudah menyiapkan semuanya buat KKR anak muda. Saudara disiapin semuanya mulai dari ayatnya dan sebagainya. Itu saya udah stres, saudara, udah mikir banyak buat aduh gimana nih KKR anak muda, saya harus nyampein apa gitu kan di KKR anak muda. Karena saya ini orangnya tidak bisa terlalu nggak tersusun kalau nyampein firman. Jadi saya bilang Tuhan, setiap kali mendekati hari KKR itu saya cuma bilang Tuhan tolong saya Tuhan, saya enggak tahu saya mau ngomong apa, pokoknya Tuhan yang ngomonglah lewat hidup saya enggak ngerti harus ngapa-ngapain. Sampailah pada saat acara KKR, saudara, itu pun di tengah mereka pada muji Tuhan, itu deg-degan, beneran itu deg-degan. Dan tiba-tiba di acara KKR itu tanpa saya belum masuk firman sebenarnya, saudara, waktu itu di Nias. Jadi anak muda yang datang itu 500 orang anak muda. Itu ya nggak tahu ya, saya mungkin orangnya malas perang, saudara. Itu tanpa panggil jiwa utara selatan timur barat, tanpa doa keliling, tanpa apapun, saudara. Itu soalnya saya udah nggak mikir itu. Saya mikir ini saya mau ngomong apa di itu. Jadi udah tidak mikir injak tanah apa dan sebagainya. Saya udah mikir, saudara. Yang jelas yang datang 500 orang tanpa ada semua prosedural yang biasanya dibuat. Itu datang 500 orang penuh. Saya waktu itu cuman perkenalan, belum masuk firman. Saya cuman perkenalan nama saya dan saya kesaksian. Terus saya ajarin satu lagu baru lah, istilah lagu yang saya buat sendiri, saudara. Saya juga menciptakan lagu, tapi cuman satu. Lagu saya ajarin nyanyi refnya. Tiba-tiba itu udah pada nangis semua, saudara. Dan mau tidak mau saya harus lanjut buat lawatan ke mereka. Dan semua pada maju. Dan mereka dilawat Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Engkau itu ajaib. Tanpa saya harus ngapa-ngapain, tanpa saya harus ngoyo harus ayat ini. Saya kalau lagi maksudnya ngisi pelayanan di mana tuh saya orangnya tuh tidak bisa teriak-teriak, saudara. Kayak yang biasa terus ayo gini, saya bukan tipikal orang yang suka teriak-teriak. Tapi mereka tuh bisa ketemu Tuhan pribadi. Saya lihat tangisan mereka tuh saya nangis, saudara. Karena kenapa? Saya tahu itu perjumpaan demi perjumpaan yang saya lihat di pulau-pulau itu yang menguatkan hati saya untuk tetap terus tinggal dalam Dia dan melayani Dia. Karena perjumpaan itu mahal harganya, saudara. Perjumpaan dengan Tuhan itu tidak ternilai. Saya lihat mereka menengadah ke langit dan nangis, tidak berhenti, dan manggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Itu perjumpaan. Buat saya itu sesuatu yang indah. Lebih daripada semua uang, lebih daripada semua capek saya. Itu membayar capek saya di Nias pada saat melihat mereka itu berjumpa dengan Tuhannya. Yang lebih serunya lagi, saya selama ini kalau pelayanan tidak pernah lihat orang itu pingsan dalam hadirat Tuhan, saudara. Di Nias itu beneran mereka pingsan. Itu bukan rebah, pingsan. Mereka bisa teriak Yesus, bluk hilang. Haleluya, bluk hilang sampai digotong ke belakang. Saking Tuhan itu mau menjumpai mereka. Saking Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Dijumpai sampai segitu. Sampai yang takut itu saya. Saya dalam hati udah pikir, aduh Tuhan, saya belum pernah lihat orang game over dalam hadirat Tuhan gitu kan. Apalagi kita di pulau, nanti tidak bisa pulang karena yang pasti imbasnya itu pasti pembicara dan penyelenggara acara gitu kan. Terus ada satu lagi yang sesak nafas sampai harus dipegang 3 orang, gak bisa nafas, saudara. WL-nya tuh udah bisikin saya, dia itu ada riwayat sesak nafas, makin deg-degan saya. Tapi Tuhan tidak pernah melakukan yang tidak benar dalam setiap lawatannya. Semua dilawat Tuhan.
Semua berjumpa dengan Tuhan. Dan yang ajaibnya pada saat saya tantang mereka, entar tantang atau saya dapat dari Tuhan, saya juga nggak ngerti saudara. Saya bilang di sini ada yang mau jadi hamba Tuhan, mau jadi pelayan Tuhan. Saya bilang kalian yang mau jadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan seumur hidupmu dengan full time bisa berdiri. Itu berdiri banyak banget. Itu bikin saya nangis saudara. Waktu pas lihat mereka berdiri banyak banget mau jadi hamba Tuhan, itu saya nangis. Saya bilang Tuhan, ternyata masih ada orang-orang yang mau melayani Engkau. Saya bilang lagi, saudara tolong dengar baik-baik saya ya. Jadi hamba Tuhan itu bukan kaya raya, saya bilang kayak gitu. Kan dalam pikiran kalau orang di kota kan hamba Tuhan itu diberkati, banyak duitnya, punya mobil, ada rumah, itu baru diberkati Tuhan. Saya bilang sama mereka, enggak. Hamba Tuhan tidak selamanya seperti itu. Saya bilang kalian siap menderita atau enggak? Ini pulau-pulau yang kalian harus layani, tidak ada listrik, tidak ada jaringan. Kalian harus tinggal mungkin cuma dengan lilin di rumah kalian. Setiap hari tidak tahu harus ngapain. Masih mau gak jadi hamba Tuhan? Mereka tidak duduk saudara. Itu yang saya ajaib buat mereka. Ya, kita masuk yang kedua saudara, yang terakhir. Yang kedua adalah kita tidak boleh bimbang. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi pada saat kita ngikut Tuhan saudara, jangan bimbang saudara. Karena pada saat bimbang maka kita tidak akan bisa menerima apa yang Tuhan janjikan. Bimbang itu membuat pada saat angin itu datang fondasinya tidak kuat. Saya itu waktu itu pernah dengar Pak Gideon cerita tentang bambu. Pak Gideon cerita tentang bambu kayak gini dan itu sangat memberkati saya. Bambu pada saat dia ditanam 4 tahun pertama itu tingginya cuma segini saudara. Dan daunnya itu cuma 1, 2 gitu. Tetapi setelah tahun kelima dia bisa tinggi sampai 6, 7, 8 meter. Karena kenapa? Di bawahnya itu udah kokoh, fondasinya udah kuat. Tidak ada kebimbangan lagi untuk bambu itu tumbuh sampai bermeter-meter ke atas. Begitu juga hidup kita saudara. Mari tanam fondasi kita dengan kuat dalam Tuhan. Sampai Tuhan bisa membangun semua yang ilahi di atasnya. Sampai pada saat apa yang kita bangun tidak akan pernah habis oleh badai apapun. Tidak pernah habis oleh badai kehidupan, baik itu masalah keuangan, sakit, penyakit, dan apapun itu tidak akan membuat kita mundur daripada Tuhan. Hari-hari ini sebenarnya di hati saya itu dapat tentang pada saat hari-hari ini, di mana itu hari-hari banyak anak-anak Tuhan akan meninggalkan Tuhan karena mereka tidak punya fondasi yang kuat. Orang cuma melihat apa yang Tuhan sediakan, tapi mereka tidak pernah melihat Tuhannya sendiri. Kita baca dulu ayatnya. Yang terakhir saudara. Di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Di sini orang kadang selalu miss. Karena orang-orang, banyak anak-anak Tuhan sebenarnya tidak mengasihi Dia, tetapi mengasihi apa yang Dia sediakan. Pada saat kita mengasihi apa yang Tuhan sediakan saudara, dan bukan mengasihi Tuhan sendiri, maka percayalah pada saat badai itu datang, iman kita akan habis di bawah badai. Banyak orang-orang yang melayani Tuhan
dulu dari muda sampai ajaib luar biasa, tapi pada saat terakhir mereka menderita sesuatu yang mereka di daging mereka, dan mereka tidak tahan, dan mereka mempertanyakan, Tuhan, kemana Engkau? Tetapi ada orang juga yang mengalami banyak hal dalam hidupnya, dan dia berkata, Tuhan, Engkau tetap Tuhan yang baik. Hari-hari ini saudara, masihkah kita mau berkata dia Tuhan yang baik dengan apapun yang kita alami dalam hidup kita? Atau kita hari-hari ini sedang berkata, Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau jahat. Tuhan Engkau membeda-bedakan. Kenapa dia diberkati, saya tidak? Kenapa dia hidupnya seperti itu, saya seperti ini? Padahal kita sama-sama berstatus anak-anak Tuhan. Tahukah saudara bahwa fondasi itu harus siap untuk Tuhan membangun di atasnya? Karena kalau tidak siap, maka kita akan habis ditelan oleh badai. Itu saja sharing saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengurapan. Oh ya, mari kita masuk dalam pengurapan, saudara. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan, hari-hari ini buat kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau tetap Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Engkau tetap Tuhan yang memegang hidup kami Tuhan. Engkau yang tetap ada di kejatuhan maupun di kemenangan Tuhan. Engkau tetap ada di lembah apapun yang kami lewati Tuhan. Biar pikiran kami Tuhan, kami mau urapi Tuhan, tetap di dalam Engkau Tuhan. Biar pikiran kami tetap memikirkan hal-hal yang di atas Tuhan, hal-hal yang ilahi, yang surgawi Tuhan. Biar mata kami tetap memandang akan Engkau Tuhan, memandang akan kebaikan-Mu, akan kasih-Mu Tuhan. Biar telinga kami selalu mendengar apa yang daripadamu saja Tuhan. Biar mulut kami Tuhan tetap memperkatakan puji-pujian dan mazmur bagi nama-Mu saja Tuhan. Biar hati kami Tuhan tetap mencintai Engkau apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Bukan hanya pada saat kami diberkati Tuhan, bahkan pada saat kami merasa seperti tidak diberkati, hati kami tetap limpah dengan cinta akan Engkau. Biar sungguh-sungguh Tuhan, setiap tegar tengkuk, setiap yang tidak baik Tuhan, pikiran yang sia-sia, Kau cabut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau urapi tangan kami Tuhan untuk menjangkau orang-orang di sekitar kami Tuhan, untuk melakukan semua yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kau urapi kaki kami Tuhan, kemanapun kami melangkah Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar sungguh-sungguh hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami buat Tuhan, kami buat karena kami mencintai dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih buat semuanya buat hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan percaya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.